warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Nurulfa, salah satu mahasiswi semester 1 UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Psikologi kelas D. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran aktif di Nahdlatul Ulama, khususnya lebih fokus di kalangan Pergunu Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Sedikit saya akan bacakan profil dari beliau. Nama lengkap Miftahul Munir, AA SHMM. Bertempat tinggal di Ketapang, Kota Probolinggo. Dia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua dari Pimpinan Wilayah Pergunu tingkat Provinsi Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Munir atas kesediaannya meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Untuk mengawali sesi wawancara kali ini, bisa Pak Munir mungkin menceritakan sedikit tentang Pergunu itu apa? Mungkin dari ruang lingkupnya Pergunu dan fungsi dari bentuknya Pergunu itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi Pergunu itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ini salah satu badan otonom itu ya untuk kelompok masyarakat, untuk kelompok guru. Jadi yang boleh masuk ini guru-guru NU dari berbagai lapisan. Jadi bisa guru madrasah, guru yang di sekolah, guru madin, guru TPQ, kemudian dosen-dosen itu juga bisa masuk ke Pergunu. Nah, mengapa Pergunu ini sangat penting? Karena tugas utama kita ini adalah menanamkan, memelihara, mengajarkan, mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada seluruh kader-kader NU ke depan yang berada di bangku sekolah. Ini tugasnya guru-guru NU untuk bisa menanamkan nilai-nilai ke-NU-an ini kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, dengan berhimpunnya guru-guru di Pergunu, diharapkan ada standarisasi dalam proses pembelajaran, peningkatan juga dalam proses pembelajaran, sehingga guru-guru NU ini ke depan akan semakin lebih baik masuk proses pembelajarannya kepada anak-anak didik kita. Berarti sangat menarik sekali organisasi Pergunu itu, Pak, dan juga sangat bermanfaat di kalangan masyarakat Nahdlatul. Baik, bicara tentang penerapan Pancasila di era modern globalisasi ini, menurut Bapak Pancasila itu seperti apa? Nah, Pancasila ini sangat penting. Insya Allah satu tugas guru-guru NU untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke kalangan anak didik kita yang sekarang mulai terancam oleh paham-paham yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dikatakan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Padahal hubungan Pancasila dengan Islam itu sudah selesai dan sudah dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, tugas guru NU lah ini nanti melalui Pergunu menghubungkan antara Pancasila dengan ajaran-ajaran Islam, di mana Pancasila itu merupakan intisari dari ajaran Islam. Itu yang terpenting, sehingga tidak boleh mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, sehingga antara Pancasila dengan Islam itu tidak ada pertentangan apapun sebenarnya di situ, tapi justru melengkapi. Kalau Pancasila ini merupakan pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, sehingga ke guru-guru itu harus menanamkan sampai kapanpun sehingga tumbuh yang namanya semangat patriotisme dan cinta tanah air. Dan ini sudah salah satu ajaran kita
yang diajarkan oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu dengan jargon yang terkenal hubbul waton minal iman. Itu merupakan ajaran dari sesepuh itu, dan tugasnya guru-guru NU inilah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di relung hati yang paling dalam kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka menjadi seorang Pancasilais yang Islami, dan juga atas sebaliknya menjadi seorang Muslim yang Pancasilais. Jadi begitu. Nah, selanjutnya bagaimana Perguna itu mengimplementasikan Pancasila dalam organisasi? Nah, banyak yang telah dilakukan. Jadi yang salah satunya itu adalah kita semua guru-guru di berbagai lapisan dan di berbagai lintas mapel ya mata pelajaran, itu paling tidak harus menyisipkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita bekerja dengan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama sebagai penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk terus memberikan pembelajaran antara Pancasila dengan Islam. Kemudian yang berikutnya kita juga menggandeng IPNU dan IPPNU sebagai salah satu badan otonomi untuk tingkat murid-murid atau siswa, sehingga mereka dalam aksinya itu juga harus memberikan semangat nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses program-programnya, pelaksanaan program-programnya, sehingga antara Pancasila dengan Islam itu juga harus sudah mulai dipahami, dan mereka masih aktif di IPNU dan IPPNU. Ini tugasnya IPNU dan IPPNU untuk mahasiswa-siswanya, karena IPNU dan IPPNU itu badan otonom untuk kelompok untuk anak-anak usia pelajar, karena ikatan pelajar NU dan ikatan pelajar putri NU itu masih taraf pembelajaran dan belajar, sehingga mereka itu seyogyanya bisa masuk atau berhimpun di IPNU dan IPPNU. Selain itu juga melalui diklat-diklat bagi guru-guru Nahdlatul Ulama. Salah satunya yang kita sisipkan juga adalah penanaman nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga ada namanya kader penggerak NU, dan situ juga ditanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka betul-betul menjadi seorang Pancasilais sejati. Menurut Bapak, sila keberapakah yang sudah sangat bisa terrealisasikan atau sangat maksimal yang diterapkan di kehidupan masyarakat atau pengurus NU tersebut? Saya pikir semua Pancasila, butir-butir Pancasila itu harus bisa diterapkan semua. Dan yang masih kejajaran sebenarnya menurut saya ini masalah Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tampak terasa sekali kesenjangan mulai kemarin terutama Orde Baru. Tetapi sejak zaman Jokowi ini semua nilai-nilai Pancasila itu bisa dilaksanakan dengan bagaimana unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ini mulai dilakukan dengan masif, terstruktur dan sistemik, di mana pembangunan itu tidak hanya di Indonesia saja, tidak di Jawa saja, di Jawa, tetapi juga masif di luar Jawa. Itu juga pembangunan juga dilaksanakan. Selain itu bantuan-bantuan sosial, bansos itu juga mulai merata, dan kesenjangan-kesenjangan itu mulai sudah bisa teratasi pada era Jokowi ini. Kalau yang lainnya saya pikir sudah mulai bagus dari awal ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa,
Ini tugasnya kita, bahwa kita ini negara beragama. Kemudian yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga nilai-nilai kemanusiaan di NU ini juga sangat dilakukan. Di situ ada program yang namanya NU Care Laisnu ya. Kemudian juga apalagi persatuan Indonesia. Jadi yang ketiga persatuan Indonesia itu dimana kita tidak bisa membangun apabila persatuan itu tidak ada. Kalau kita masih selalu bermusuhan, mustahil kita mau pembangunan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan juga diimplementasikan sebagai nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mana ini sudah juga masif dilakukan. Nilai terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang memang mulai kemarin menjadi jenjang itu, dan alhamdulillah pada era Jokowi ini sudah mulai teratasi itu, sehingga sekarang ini semua nilai 5 Pancasila ini, 5 butir Pancasila ini, insya Allah malah sekarang itu sudah bisa diimplementasikan semua. Selain itu juga peran pemerintah dalam menegakkan Pancasila yang belum terrealisasikan, apalagi pengaruh globalisasi ini Pak, yang dimana sebagian masyarakat tidak cukup bijak memfilter atau menyaring mana perilaku yang memberikan manfaat dan mana yang tidak memberi manfaat. Itu peran pemerintah seperti apa? Nah, pemerintah harus hadir. Pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Di mana masyarakat itu butuh, maka itu pemerintah itu harus hadir. Pemerintah tidak hanya pemerintah pusat, tetapi di satu struktur terbawah, yaitu pemerintah desa. Nah, peran-peran inilah yang harus dimainkan oleh pemerintah dari berbagai struktur untuk bisa melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat dengan baik dan benar. Karena aparatur pemerintah itu sebenarnya pelayan masyarakat. Nah, dari situlah kemudian pentingnya pemerintah untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat guna membantu atau melayani kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat ini atau rakyat merasa diayomi, merasa diperhatikan, dan merasa diorangkan. Paling tidak itu seluruh kebutuhan, sebagian dari kepentingannya sudah diakomodir oleh pemerintah. Makanya pentingnya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat itu untuk bisa mengetahui secara langsung apa sih kebutuhannya rakyat atau kebutuhannya masyarakat, sehingga stimulus yang diberikan atau kebijakan yang dinaikkan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya itu. Nah, seperti yang kita tahu itu Pak, globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar ya bagi suatu negara, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya. Dan sekarang kan sudah budaya digital, telah menghilangkan budaya jabat tangan, terus mengikis budaya sapaan dan sosialisasi fisik serasa akan hilang. Jadi manusia lebih bersifat individualisme gitu. Hal seperti itu sering kita jumpai di sekeliling kita. Banyak kita temui orang hanya menyibukkan jari jemarinya dengan gadget tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Nah, menurut Bapak, apakah Pancasila masih dianggap sebagai nilai utama dalam berbangsa dan bernegara? Oh iya, penting itu. Jadi tugasnya guru-guru NU dan kita semua ini bagaimana Pancasila itu tidak tergerus oleh zaman. Dan saya yakin Pancasila itu tetap dibutuhkan di dalam berbangsa dan bernegara ini sebagai pemersatu bangsa. Nah, kaitannya dengan arus globalisasi,
maka kita harus terus berusaha bahwa ini perubahan itu sudah sunatullah. Katanya teman-teman anak muda sekarang ini mengatakan bahwa berubah belum tentu baik, tetapi untuk menjadi lebih baik harus berubah. Nah, dalam kerangka itulah maka perubahan yang lebih baik itu yang harus kita kawal terus. Walaupun budaya gadget ini sudah mendunia dan mewabah, tetapi tugas kita bagaimana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, walaupun budaya individualistik itu sudah mulai tumbuh dan berkembang, tetapi dalam proses berbangsa dan bernegara itu harus tetap dilakukan, maksudnya budaya-budaya, penanaman budaya-budaya bangsa ini harus terus-menerus dilakukan. Sekarang sudah banyak mulai ada aplikasi-aplikasi yang bisa menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara, terutama kepada anak-anak. Di situ ada aplikasi-aplikasi yang sangat easy going, maksudnya yang sangat familiar lah dengan kita. Poinnya bahwa kita jangan sampai tergerus oleh arus globalisasi dan kemajuan zaman. Kita harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin, sehingga kita pun juga tidak boleh menentang atau melawan arus globalisasi. Kalau tidak kuat, maka kita akan terhanyut dengan sendirinya begitu. Nah, yang dibutuhkan adalah sikap pribadi kita dalam dalam mengarungi atau dalam berasimilasi ya, atau menghadapi arus globalisasi ini. Sikap ini sangat dibutuhkan. Sikap dan integritas kita sangat dibutuhkan. Bagaimana kemudian arus globalisasi itu jangan sampai merusak kepada tatanan-tatanan yang kita mapan. Nah, untuk itu maka peran guru-guru NU ini dan kita semua tentunya sangat diharapkan untuk bisa menahan hal-hal yang seperti ini. Seperti itu maksudnya yang merusak. Jadi globalisasi itu bagai dua mata pisau itu tergantung nanti kita yang menggunakan. Kita akan menggunakan yang baik atau tidak baik. Jadi pisau kalau dibuat untuk mengisah mangga ini akan lebih baik. Tapi kalau digunakan untuk membunuh orang itu jadi tidak baik. Nah, itulah sikap seperti itu yang harus kita perbuat ya, harus kita miliki sikap-sikap seperti itu. Karena hidupmu tergantung dirimu. Jadi bagaimana menyikapi secara bijak lah terkait dengan kemajuan di zaman. Saran dari Bapak untuk generasi muda ke depannya untuk Indonesia itu bagaimana? Saran saya tetap bahwa untuk generasi muda itu dan yang harus dilakukan itu adalah maju terus, pantang mundur selangkah pengkhianatan. Jadi seorang pemuda harus bergerak revolusioner. Seorang pemuda. Kemudian selanjutnya yang kedua, berubah belum tentu baik, tetapi untuk menjadi lebih baik harus berubah. Nah, perubahan itu sunnatullah soalnya. Perubahan itu sunnatullah, termasuk arus globalisasi dan sebagainya itu adalah sunnatullah. Yang harus diperbaiki itu adalah yang harus kita lihat bahwa berubah belum tentu baik, tetapi untuk menjadi lebih baik harus berubah. Jadi sedang pesan saya terakhir kepada anak-anak muda, bersikaplah bijak terhadap setiap kemajuan, terutama kemajuan teknologi. Jadi jangan kitalah yang harus menentukan
yang harus menentukan masa depan kita. Hidupmu tergantung dirimu, bukan tergantung kepada orang lain. Makanya bersikap bijaklah terhadap setiap kemajuan, sehingga kita tidak akan tergerus oleh zaman. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk wawancara ini. Semoga penyampaian apa yang tadi disampaikan sangat bermanfaat, terutama bagi saya dan semuanya. Semoga diambil hikmahnya. Sekian dari saya dan narasumber saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.